yang baru pulang dari menjemput Dina melihat ternyata keluarga Tante Sari berada di rumahnya. Waalaikumsalam Raka. Ya ampun, udah lama lo Tante Raka nggak lihat kamu. Gimana sekarang? Udah dapat kerjaan tetap belum? Masa umur segini masih belum dapat sih? Kasian itu Dina, cantik-cantik, papanya udah nggak ada yang serius sama dia. Iya tapi anak zaman sekarang cuma banyak gayanya doang ya. Gak ada hasilnya juga tuh lihat. Santai Rak, semua orang tuh pasti punya tempo. Iya Ram, macam aja proses itu. Ya walau sebagian lambat. Kalian begitu sih sama Raka? Ya ampun, aku tuh cuma jujur mbak, biar dia tuh semangat. Dia tuh Rian sekarang sudah jadi direktur perusahaan. Si Putra juga sebentar lagi mau ke luar negeri buat kuliah. Iya Ram, gak usah malu-malu. Bilang aja kita orang penting sudah menjadi beban keluarga. Gampang Rak, kebetulan perusahaan ini lagi buka loker juga sih. Siapa tahu kamu tertarik biar gak jadi beban. Bapak yang dari tadi mendengarkan akhirnya keluar dan menengahi pertengkaran yang terjadi. Cukup semua. Raka itu sedang berusaha dan saya sebagai bapaknya tetap bangga padanya. Bangga. Dengan apa? Ini kalau jadi anak saya udah pasti saya usir dari rumah ini. Bikin malu aja. Gak ada kerjanya, udah gede bukan cari kerja malah asik pacaran aja. Malu sama umur. Saya mungkin sampai saat ini belum ada pencapaian apapun, tapi setidaknya saya sedang berusaha. Dan yang terpenting adalah saya jujur. Apa? Malam setelah keluarga Tante Sari datang ke rumah, Raka duduk murung, ditemani Dina. Bapak dan Ibu masuk kelas. Raka, kamu harus ngomong mereka tadi ya. Tapi kan mereka betul Pak. Aku cuma jadi beban di sini. Kamu tuh nggak gagal kok. Kamu tuh cuma bunda pamannya aja. Pasti papa sama mama kecewa ya punya anak kayak aku. Dengerin ya, bapak sama mama itu nggak pernah kecewa punya anak seperti kamu. Justru kami bangga dan bersyukur. Kamu harus lebih kuat lagi ya. Raka jangan pernah mikir begitu ya nak. Ibu, bapak, sama Dina selalu support apapun yang kamu lakukan. Aku juga pasti selalu support kamu orang. Terima kasih ya sudah masih support aku. Padahal aku cuma tahu lah sering menjadi beban di sini. Setelah 5 hari mencari pekerjaan, Raka mendapatkannya.
dia diterima menjadi sales, tetapi mengharuskan dia untuk pergi dari kota kelahirannya. Akhirnya, Raka memutuskan untuk merantau. Di pagi harinya, Raka membawa koper. Keluarga tante kebetulan di rumah Raka. Dan nanti temenin mama belanja dulu ya. Mama lupa kemarin banyak yang bisa lagi itu. Jadi mau dulu ya. Assalamualaikum, permisi. Sari, ya ampun, Sari. Ya ampun, makasih banyak ya. Maaf repotin, aku taruh belakang dulu ya. Raka, udah mau pergi. Semoga bukan pergi karena mau ya. Rak, ingat ya, kalau lu gagal ya pulang aja. Tapi kalau lu nggak mau males sih jangan pulang sekalian. Ngomong apa kalian itu? Raka ini pergi bukan untuk kabur, tapi untuk bekerja. Dan dia tidak akan mendengarkan omongan kalian semua. Dengar kalian? Raka, pergilah. Jelas ketika muncul ya. Tapi ingat, rumah ini selalu di tempat untuk pulang. Terima kasih, Pak. Yaudah ya, kita pergi dulu ya. Permisi. Sebelum pergi meninggalkan kota kelahirannya, Raka terlebih dahulu bertemu dengan Dina yang sudah dari tadi menunggu di taman. Sesampainya Raka di taman, dia langsung duduk di samping Dina. Aduh, Raka ini mana sih? Dari tadi ditungguin, masih aja nggak datang-datang. Udah jam berapa? Dina, sorry aku telat. Aduh, Raka, kamu tuh dari mana aja sih? Udah jam berapa? Aku dari tadi nungguin. Aku nggak dari mana-mana aja sih. Aku dari rumah sebenarnya, cuman aku dari ketemu sama tanteku. Tahu sendiri lah tante itu sikapnya kayak mana. Jadi, kamu beneran pergi, Rak? Kalau itu aku harus pergi dia. Kenapa? Karena mereka? Atau karena kamu yang terlalu gengsi? Dulu tetap di sini. Aku nggak mau lagi harga diriku tidak sama mereka di. Kamu tau lah, kalau setiap kali ketemu tanteku bahasnya apa aja. Bahas itu terus. Aku pengangguran sama dia terus aku capek. Dia mau bantu kamu sukses, Rak. Kalau kamu bisa bantu, pasti aku bantu. Toh selama ini aku nggak pernah nulis kamu buat ini, kan? Tapi kamu ngertiin aku juga lah, Din. Aku di sini udah gede, aku harus cari kerja. Sebenarnya tante saya juga betul. Aku pengangguran, udah guna di rumah. Aku malu. Maaf ya, Din. Aku minta kamu dari. Udah capek. Tunggu aku nanti ya, Din. Kalau aku capek dulu, Rak. Akhirnya, Raka meninggalkan semua orang terdekatnya demi mencari kesuksesan di kota barunya.
bisa dilihat dulu Pak rumahnya Pak. Raka, semangat ya kerjanya. Hidup sebagai pekerja itu gak gampang nak, apalagi sales. Kamu pasti bisa nak. Ibu selalu doakan kamu setiap hari, setiap malam. Ayo nak, jangan menyerah ya. Pak bisa dulu Pak rumahnya Pak. Bu bisa dulu rumahnya Bu. Pak bisa dulu Pak rumahnya Pak. Pak bisa dulu Pak rumahnya Pak. Lu anak baru ya di divisi sales? Iya. Lu seriusan orang kayak gini jalanan? Itu rumah lo. Terus juga rumah lu penampilan lu keren banget. Coba deh lu beli kemeja itu kan. Terus juga ini rambut lu nih berantakan banget, sisir deh. Nanti gue kurang banget ya bro. Iya, karena yang gua bagasi juga penting sih. Jangan gue ya. Gue Raka. Gua duluan ya. Oke bro. Pak bisa, gue bisa dilihat dulu bro rumahnya Bu. Belum ketemu sama Bu. Setelah tiba di kota barunya dan bekerja seharian, Raka yang lelah langsung pulang ke kamar kos yang sudah disewanya. Buat apa Raka minta nomor rekening ibu atau bapak? Kamu fokus aja bekerja dulu nak. Kami insya Allah aman di sini. Ada lagi tante gue ini. Raka, jangan lemah ya di perantauan. Nanti kalah saing, balik ke rumah lagi. Mama, Oke nak, ini ibu ketikan. Kamu semangat ya di sana. Ibu doakan dari sini ya sama bapakmu. Besok paginya, ia membeli nomor baru dan menjalankan kehidupan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Hingga ia melupakan kehidupan di kota kelahirannya, kehidupan dengan keluarganya dan pacarnya. Ia tak pernah berinteraksi dengan mereka sedikit pun.
hanya berbekal nomor rekening ibunya yang dikirim ibunya sebelum ia mengganti nomor. Hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tahun demi tahun dijalani. Akhirnya, Raka berhasil di kota rantauannya. Berkat kerja kerasnya pun, ia dinaikkan jabatannya menjadi manajer bagiannya di tempatnya bekerja. Di suatu sore, saat dia pulang kerja, ia merasa kosong dan tak biasanya seperti itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk duduk terlebih dahulu di taman yang biasanya ia lewati saat pulang bekerja. baksonya, Mas. Mas, bakso Mas. Mas, satu saya. Iya. Ya, Mas. Badannya perut banget, Mas. Lagi banyak pikiran ya. Kerja capek, Mas. Tiap malam saya pulang, ada di sini nunggu di rumah. Kadang udah segitu lupa waktu sama orang kita sayang. Bukan seorang besar yang terdapat dari penghasilan. Ini Mas, buat saya Mas. Ini duduk ya Mas. Makan, Mas. Ya makan. Mas yang rantau kan sih Mas? Ya, Mas. Ketebak sih di kota besar kayak gini banyak orang di sini cari pekerjaan Mas, merantau. Saya pernah dengar Mas kata-kata sebagus apapun pekerjaan yang terdapat di kota, orang tua di rumah cuma pengen kita pulang Mas. Semangat ya Mas. Mas. Udah ya. Mas. Makasih ya. Ya. Ayo baksonya, bakso. Raka pun juga ikut kembali ke kontrakannya. Percakapan singkat dengan pedagang bakso tadi menghantui pikirannya. Perasaan yang kosong semakin menjadi-jadi. Di keesokan harinya, Raka bekerja seperti biasanya, tetapi dengan muka yang murung. Lu kenapa, Rak? Masuk bener muka lu? Nih, Rak, ya. Tadi bro, apa ya? Lu kenapa, dah? Semua yang dulu kuimpikan sekarang sudah terwujud. Tapi ada satu yang kurang. Rasanya kosong gitu. Ini ya, Rak, biar lu tahu. Sebenarnya ya, kebahagiaan itu bukan cuma tentang seberapa banyak uang yang lu punya. Dan menurut gua ya, gua nggak bakal bisa beli kebahagiaan. Coba, udah berapa lama lu nggak nelfon rumah Rak? Nelfon Dina, mungkin mereka kebahagiaan lu sebenarnya. Gua ngerti dulu ya.
Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Ini Raka Bu, anak ibu. Kakak, ya Allah nak, kamu gimana kabarnya? Kok nggak pernah ngabarin ibu sih? Maafin Raka ya Bu, Raka terlena sama kehidupan di kota. Jadi nggak kabarin ibu sama bapak lagi. Gak apa-apa nak, yang penting kamu bahagia di sana. Ibu juga sudah senang kok. Cuman kalau bisa sesekali datangin ibu dan bapak lah. Ibu sama bapak cuma pengen lihat kamu, anak ibu dan bapak yang kami besarkan selama ini. Bukan uang bulanan yang tiap bulan kamu kirim. Raka, Ya Bu, bapak sama ibu gimana kabarnya? alhamdulillah ibu sama bapak baik-baik aja nak di sini. Kalau Tante Sari? Kalau Tante Sari gimana Bu? Raka, Tante Sari sudah meninggal dari sebulan yang lalu. Ibu mau hubungin kamu buat datang ke pemakaman. Tapi setiap ibu telepon kamu pasti gak bisa dihubungin. Ini Om Deddy ada ngirimin video, nanti kamu buka ya nak. Oke Bu. Kalau Dina gimana kabarnya Bu? Oh iya Dina, dia kemarin kasih pinjaman ke rumah nak. Kayaknya dia bentar lagi mau menikah deh. Banyak berubah ya Bu. Ya sudah, nanti aku pengen lagi. Assalamualaikum. Kakak, gimana kabarnya di situ? Aman aja kan? Kalau perlu bantuan sama perlu apapun, kasih tahu tante ya. Tante pasti bantu kok. Kamu baik-baik ya di situ. Halo Raka, gimana keadaan kamu di sana? Udah lama banget nggak tahu kabarmu. Kasian ibu sama bapak kamu nggak pernah kamu kabarin. Raka, kok nggak pernah balas DM tante sih? Ada sebuah janji yang seringkali diucapkan dengan lantang, namun diuji oleh waktu dan jarak. Tunggu, aku sukses nanti. Kalimat itu terdengar indah, seolah menjanjikan masa depan yang gemerlap. Namun, kita lupa bahwa sukses bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang yang melelahkan. Seringkali saat kita terlalu sibuk mengejar bayangan sukses di masa depan, kita melupakan tangan-tangan yang perlahan melepaskan genggamannya. Cinta dan kasih sayang tidak bisa selamanya diukur dengan materi. Waktu yang hilang, kesempatan untuk berbagi tawa, dan kehadiran saat rapuh tidak akan bisa dibeli kembali, meski dengan puncak kesuksesan tertinggi sekalipun. Hari ini kita belajar bahwa menunggu itu menyakitkan, dan melepaskan terkadang menjadi salah satunya cara untuk menghargai diri sendiri. Maka untuk kalian yang sedang berjuang, kejarlah mimpimu, sukseslah setinggi langit. Namun ingatlah, jangan sampai suksesmu dirayakan di atas puing-puing hati yang pernah kau janjikan untuk kembali. Karena sejatinya kesuksesan sejati adalah saat kita meraih impian tanpa kehilangan orang-orang yang berarti. Kemana ya Pak? Ibu kangen banget sama Raka. Aku juga nggak tahu Bu. Kenapa di Purwakan? Semoga desa selalu ya. Dan segala yang tercukupi. Ibu gak
Raka pulang, Bu. Raka, waalaikumsalam, Kak. Raka, ya ampun. Ibu Raka berdosa, Raka. Anak gimana Raka aja? ya, Bu. Raka resign. Gak apa-apa, Nak. Yang penting kan kamu bilang suksesmu. Tapi kalian di rumah ini. Tapi Raka ya, Bu. Sekarang sudah tinggalin kalian. Gak apa-apa, Raka. Jangan kita gak butuh uang yang kamu kirim selama ini. Kita cuma butuh kamu pulang, Nak. Buat kamu, Nak. Terima kasih sudah menonton. Tunggu Raka, sukses part 2. Yang real ya. Terima kasih semuanya. Oke, dua tiga kita foto dulu semua. Jangan nangis ya. Ayo foto dulu guys. 11.25 sekarang. Pak panas, Pak. Berapa mulai? Jam berapa mulainya? 11. Atau temen dulu? Makan dulu Ki. Ya. Kan mau makan nggak? Ya, tapi tak pesan. 2-3 foto dulu. Karena belum pesan. Setengah 1. Setengah 1. Ambil lagi. Udah selalu dulu. Makan dulu. Emang luhurnya jam berapa? Siapa yang foto Pak? Kayaknya luhurnya lebih dari setengah 1 nih. Enggak. 12:09. Iya, berarti setengah 1 kembali. Ya. Bukan 3 ya. Kita istirahat makan dulu ya. dapat semua.
2, 1. Kita mulai setengah 3, 2, 1. Terima kasih sudah tunggu aku sukses.